Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kami akan membahas mengenai produk kredit komersial. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai pinjaman rekening koran, di mana pinjaman rekening koran adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan perputaran usahanya, yang dimana debitur berhak melakukan penarikan dana melalui rekening koran sampai batas plafon pinjaman yang disetujui setiap waktu dalam jangka waktu pinjaman selama 1 tahun. Berikutnya itu syarat pengajuan rekening koran. Yang pertama harus memiliki buku tabungan, yang kedua identitas diri, yang keempat kartu debit, yang kelima biaya cetak. Saya juga akan membahas mengenai contoh bank yang ada di Indonesia yang menyediakan rekening koran beserta biaya cetaknya, antara lain yang pertama itu Bank BNI, yang kedua Bank BRI, yang ketiga Bank BCA, yang keempat Bank Mandiri. Saya juga akan membahas mengenai fungsi rekening koran dalam bisnis. Yang pertama itu mengetahui ringkasan transaksi, yang kedua menjadi dasar hukum, yang keempat mengajukan pinjaman, yang kelima ikut lelang, yang keenam audit keuangan perusahaan, yang ketujuh rekonsiliasi bank. Yang berikutnya itu saya akan membahas mengenai pinjaman aksep atau PA. Pinjaman aksep ini merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang bersifat insidentil dan tidak terlampau fluktuasi, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Ketentuan umumnya itu yang pertama, media penarikan itu bukti tanda terima uang nasabah, yang kedua sifat kreditnya revolving, yang ketiga suku bunga itu efektif floating, yang keempat jangka waktu kredit maksimal 12 bulan, yang kelima provisi minimal 1%, pembebanan provisi di awal, cara pelunasan pembayaran seluruh bukti debit pada saat fasilitas kredit jatuh tempo. Berikutnya itu pembatasan penarikan kredit sebagai berikut. Yang pertama, minimal penarikan sebesar IDR 25 juta, maksimal penarikan sebesar plafon kredit yang telah disetujui. Yang berikutnya itu jangka waktu penggunaan kredit. Yang pertama minimal 2 hari kerja, yang kedua maksimal sesuai jangka waktu kredit. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Yang berikut pembiayaan giro-giro mundur. Pembiayaan giro-giro mundur adalah pinjaman jangka pendek yang maksimum 1 tahun yang dipergunakan untuk membiayai giro-giro mundur dari pihak ketiga. Pembiayaan tersebut hanya dapat diberikan sampai sekian persen dari nominal giro, yang umumnya 70% sampai dengan 80% dan tidak 100% dari nilai nominalnya. Yang berikut anjak piutang. Anjak piutang merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Proses anjak piutang ini melibatkan 3 pihak. Yang pertama, pihak penjual piutang atau klien, yaitu pihak yang memiliki piutang dagang yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada perusahaan pelanggan dengan pembayaran secara kredit. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang. Yang ketiga, pihak yang berhutang atau nasabah, yaitu pihak yang mempunyai hutang kepada perusahaan penjual piutang sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa dari perusahaan penjual piutang dengan pembayaran secara kredit. Mekanisme dalam anjak piutang: pertama, nasabah dan klien akan melakukan transaksi secara kredit dengan jangka waktu yang telah disepakati. Namun, sebelum tanggal jatuh tempo, si klien membutuhkan uang sehingga dia menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang sebesar 80% dan perusahaan anjak piutang akan membayarnya sebesar 80% dari total piutang. Selanjutnya, perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan kepada nasabah sehingga nasabah akan membayar sisa hutangnya kepada perusahaan anjak piutang.
Sebagai contoh, misalkan perusahaan A sebagai nasabah membutuhkan dana sebesar 300 juta untuk membiayai modal usahanya. Karena itu, perusahaan A meminjam dana dari perusahaan B sebagai klien sebesar 300 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Namun pada tahun ketiga, perusahaan B membutuhkan dana untuk menutupi kerugian perusahaannya, sehingga untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, perusahaan B menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang dan dibeli sebesar 80% dari total piutang, yaitu sebesar 240 juta. Pada saat jatuh tempo, perusahaan A akan membayar sisa hutangnya langsung kepada perusahaan anjak piutang. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian tentang post-import loan. Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan bank kepada importir atau pembeli yang digunakan untuk membayar kewajiban atas transaksi perdagangan yang menggunakan letter of credit. Post-import loan memiliki keuntungan, di antara lain, 1. Mengatur arus kas, 2. Menciptakan peluang, 3. Meningkatkan hubungan bisnis, dan 4. Kemudahan pembiayaan. Selanjutnya, export financing atau pembiayaan ekspor. Pembiayaan ekspor merupakan solusi arus kas bagi eksportir. Pembiayaan ekspor memungkinkan bisnis yang menjual produk ke negara lain mendapatkan akses ke modal kerja sebelum klien mereka membayar produk yang dibeli. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesian Exim Bank dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009. Disebutkan bahwa lembaga ini adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor nasional. Manfaat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia: yang pertama, memberikan bantuan dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Dan ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Penjamin dan asuransi guna pengembangan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang term loan atau pinjaman berjangka. Pinjaman berjangka itu sendiri merupakan produk pinjaman untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja yang bersifat permanen, musiman, atau berdasarkan kontrak. Contohnya di sini saya ambil contoh dari Bank BTPN memberikan yang pertama jangka waktu maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang bersifat revolving atau non-revolving. 2. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nasabah. 3. Penarikan dana dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai kebutuhan bisnis nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank. Nah, di sini saya akan ambil studi kasus dari salah satu nasabah Bank BTPN Pecenongan, yaitu nasabah atas nama Bapak Rudi Chandra, di mana ia membangun sebuah usaha rental kecil dengan layanan jasa. Namun, tidak banyak bank yang mau memberikan ia pinjaman modal dikarenakan usahanya yang kecil tersebut. Tetapi bersama dengan Bank BTPN berkat pelayanan berkat dukungan terus Bank BTPN selama 2 tahun sehingga usahanya tersebut bisa bertumbuh dan berkembang bersama dengan BTPN Mitra Bisnis Pecenongan. Baik, yang berikut saya akan membahas mengenai kredit sindikasi dan jaminan bank. Yang pertama, kredit sindikasi. Kredit sindikasi merupakan sebuah pinjaman yang melibatkan beberapa bank sekaligus dan satu debitur dalam satu jenis kredit. Biasanya kredit sindikasi ini diberikan kepada debitur yang memerlukan pinjaman uang untuk melakukan kredit investasi maupun kredit modal kerja. Alasan dibuatnya kredit sindikasi adalah yang pertama, banyak perusahaan yang membutuhkan kredit sindikasi. Alasan ini dibuat karena banyak perusahaan yang membutuhkan jenis kredit ini, di mana tidak hanya perusahaan milik swasta saja yang menggunakan kredit sindikasi,
Namun perusahaan nasional, multinasional, dan milik pemerintah banyak yang memakai kredit sindikasi. Yang kedua, risiko pinjaman lebih kecil. Dikarenakan kredit sindikasi melibatkan banyak bank, maka risiko pinjaman menjadi lebih kecil, di mana jika debitur tidak membayar, maka kerugian yang diderita setiap bank tidak terlalu besar. Yang ketiga, jumlah dana yang dibutuhkan terlalu besar. Dengan penggabungan beberapa bank menjadi satu, maka jumlah dana yang dibutuhkan sebuah perusahaan bisa terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan jumlah debitur. Yang berikut saya akan membahas mengenai jaminan bank. Jaminan bank yaitu kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Baik, yang berikut yaitu kredit komersial. Kredit komersial adalah kredit yang oleh nasabahnya, perorangan atau badan usaha dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayarannya berasal dari usaha yang dibiayai itu. Jadi ada beberapa kredit yang termaksud dalam jenis kredit komersial, yaitu yang pertama kredit mikro, kredit usaha kecil, kredit usaha menengah, dan yang terakhir kredit koperasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai non-cash loan atau kredit non-tunai. Non-cash loan atau kredit non-tunai merupakan pemberian garansi bayar oleh bank jika nasabah mengalami default dalam transaksi atau pekerjaan. Contoh dari kredit non-cash loan adalah bank garansi, letter of credit import, surat kredit berdokumentasi dalam negeri, atau SKBDN.